Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai sistem e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Dwi Cahyana, NIM 214. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. Apakah e-commerce? E-commerce adalah kegiatan yang menjual dan membeli barang secara online, seperti memasarkan, mengirim, maupun melayani penjual secara online. Di sini, pelayanan pembayaran produknya dapat ditransaksikan di internet, dan juga pelanggan dapat berada dalam pasar global dengan dapat didukung oleh mitra bisnis di seluruh dunia. Adapun dukungan sistem e-commerce, yang pertama yaitu ada dukungan sumber daya internet. Jika sumber daya internetnya memadai, maka akan memberikan keleluasan dalam menjalankan sistem e-commerce. Yang kedua, dukungan dari teknologi informasi. Jika teknologi informasinya sudah modern ataupun sudah lebih canggih, maka informasi yang akan disampaikan oleh sistem e-commerce lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, layanan informasi dan berbagainya yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dalam sistem e-commerce lebih mudah memilah mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Ruang lingkup e-commerce mencakup pemasaran interaktif, pemesanan, pembayaran, dan pelanggan yang mendukung proses di katalog e-commerce dan situs lelang di World Wide Web. E-commerce juga mencakup yang pertama, proses e-bisnis seperti akses extranet database inventaris oleh pelanggan dan pemasok atau pemrosesan transaksi. Yang kedua, akses intranet dari sistem manajemen hubungan pelanggan melalui penjualan dan layanan pelanggan atau layanan dan dukungan. Yang ketiga, kolaborasi pelanggan dalam pengembangan produk melalui pertukaran email dan newsgroup internet atau pemasaran dan penemuan. Terdapat beberapa kategori e-commerce. Yang pertama, yakni e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C. Banyak perusahaan yang menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan etalase toko virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pesanan yang interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, dan juga dukungan pelanggan online. Yang kedua, ada e-commerce konsumen ke konsumen atau C2C. Keberhasilan besar lelang online seperti eBay yang tempat konsumen dan juga bisnis dapat membeli dari dan menjual satu sama lain dalam proses lelang di situs web lelang tersebut. Maka, menjadikan model e-commerce ini sebagai strategi bisnis e-commerce yang penting. Yang ketiga, e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Kategori e-commerce ini melibatkan pasar e-bisnis dan hubungan pasar langsung antar bisnis. Misalnya, banyak perusahaan menawarkan situs web katalog e-commerce internet atau extranet yang aman untuk pelanggan dan pemasok bisnis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagibati Rifatul Hamzah, NIM 206.
Saya akan menjelaskan tentang hal-hal penting dalam proses e-commerce. Yang pertama yaitu akses kontrol dan security atau pengendalian akses dan keamanan. Mengandung pengertian bahwa proses e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Dan yang nomor 2 yaitu profiling dan personalizing atau membuat profil dan personalisasi. Artinya, ketika Anda sudah mendapatkan akses ke situs e-commerce, proses pembuatan profil dapat dijalankan untuk mengumpulkan data mengenai Anda. Nomor 3 yaitu search management atau manajemen pencarian. Bagi situs web e-commerce akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk proses pencarian yang efektif dan efisien dalam menemukan produk atau jasa tertentu yang mereka inginkan. Nomor 4 dan nomor 5 yaitu content management dan katalog management atau manajemen isi dan katalog. Software manajemen isi membantu perusahaan e-commerce untuk mengembangkan, menghasilkan, mengirimkan, memperbarui, dan menyimpan data teks serta informasi multimedia di situs web e-commerce. Isi e-commerce seringkali berbentuk katalog multimedia mengenai informasi produk. Kemudian, software isi dan manajemen bekerja dengan alat pembuat profil untuk mempersonalisasikan isi halaman web yang dilihat oleh pemakai. Dan yang nomor 6 yaitu workflow management atau manajemen arus kas. Banyak dari proses dalam aplikasi e-commerce yang dapat dikelola dan sebagian diotomatisasi dengan bantuan software manajemen arus kas. Software ini membantu para karyawan untuk menyelesaikan tugas terstruktur dalam proses bisnis. Dan yang nomor 7 yaitu event notification atau pemberitahuan kegiatan. Software pemberitahuan kegiatan bekerja dengan software arus kerja untuk memonitor semua proses e-commerce dan mencatat semua kegiatan dalam suatu transaksi. Dan yang nomor 8 yaitu collaboration dan trading atau kerjasama dan perdagangan. Dalam proses ini terjadi kerjasama dan kesepakatan kerja. Situs e-commerce menyediakan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan transaksi e-commerce melalui email, sistem perbincangan, kelompok diskusi, dan menumbuhkan komunitas kepentingan online. Dan yang terakhir yaitu payment atau pembayaran. Selanjutnya yaitu proses pembayaran secara elektronik. Proses pembayaran e-commerce sangatlah rumit karena banyaknya jenis alternatif debit dan kredit serta lembaga keuangan dan perantara yang menjadi bagian dari proses tersebut. Proses pembayaran e-commerce tidaklah sederhana karena sifat elektronik transaksi yang hampir anonim terjadi antara berbagai sistem komputer jaringan pembeli dan penjual serta banyak isu keamanan. Proses pembayaran secara elektronik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses pembayaran pada web. Sistem e-commerce di web bergantung pada proses pembayaran kartu kredit, tetapi ada juga yang mengandalkan proses pembayaran yang lebih kompleks berdasarkan penggunaan pesanan pembelian. E-commerce di web biasanya menggunakan proses keranjang belanja elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk memilih produk dari tampilan katalog situs web dan menempatkannya sementara di keranjang belanja virtual untuk check out dan pemrosesan kemudian. Yang kedua yaitu Electronic Fund Transfer atau EFT adalah bentuk umum pembayaran elektronik dalam industri perbankan serta retail. EFT menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menangkap dan memproses uang serta kredit antar bank, perusahaan, dan pelanggan. Contoh EFT adalah ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliadi Anggreni, angkatan 2017, NIM 030. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi ISUS e-commerce. E-commerce sendiri adalah merupakan cara perusahaan melakukan bisnis baik internal maupun eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Nah, kemudian di sini ada B2C atau Business to Consumer e-commerce.
Nah, aplikasi e-commerce sendiri ini berfokus pada konsumen dengan tujuan penting, yaitu menarik pembeli potensial, bertransaksi barang dan jasa, dan membangun kepercayaan dengan pelayanan yang sopan dan pribadi yang baik dengan fitur pelayanan yang menarik. Nah, kemudian di sini ada B2B atau business to business e-commerce. B2B e-commerce ini adalah sisi grosir dan pasokan dari proses komersial dan di mana bisnis membeli, menjual, dan perdagangan dengan bisnis lain. B2B e-commerce ini bergantung pada banyak teknologi informasi yang berbeda yang sebagian besar dilaksanakan di situs web e-commerce, di World Wide Web, intranet, dan extranet. Aplikasi B2B ini termasuk sistem elektronik katalog, sistem perdagangan elektronik seperti pertukaran, lelang portal, pertukaran data elektronik, transfer dana elektronik, dan sebagainya. Nah, semua faktor ini untuk membangun sebuah situs web retail yang sukses kita dibahas sebelumnya juga berlaku untuk situs web grosir untuk bisnis ke bisnis e-commerce. Kemudian faktor sukses e-commerce. 1. Seleksi dan nilai. Ini adalah pilihan menarik produk, harga yang kompetitif, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Kemudian ada kinerja dan layanan, cepat dan navigasi yang mudah, belanja dan pembelian, dan pengiriman yang cepat. Kemudian ada lihat dan rasakan, menarik web etalase, perbelanjaan, situs web, multimedia, halaman katalog produk, dan belanja fitur. Kemudian iklan dan insentif, target halaman web, iklan dan email, promosi, diskon, dan penawaran khusus, termasuk iklan, situs afiliasi. Kemudian perhatian personal, halaman pribadi web, personalisasi, rekomendasi produk, iklan web, dan pemberitahuan email, dan dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Kemudian ada hubungan masyarakat, komunitas virtual dari pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lain-lain melalui newsgroup, chatroom, dan link ke situs terkait. Kemudian ada keamanan dan keandalan, keamanan informasi pelanggan, dan transaksi situs web, termasuk informasi produk dapat dipercaya dan pemenuhan pesanan diandalkan. Yang terakhir adalah besar komunikasi pelanggan, mudah menemukan informasi kontak, status order online, spesialisasi dukungan produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kelompok kita ambil, yaitu tentang Bukalapak. Nah, Bukalapak ini merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli konsumen ke konsumen. Semua orang dapat membuka toko online di Bukalapak itu melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk bertransaksi satuan maupun banyak. Nah, dari ini adalah forum dari Bukalapak, yaitu tentang Bukalapak lembah segmen B2B hadirkan buka pegadaian update. Ini yang saya ambil dari forum Bukalapak. Bukalapak mulai merambah segmen B2B dengan meluncurkan fitur terbaru buka pegadaian untuk meningkatkan loyalitas untuk para pengguna, sekaligus mewujudkan ambisinya menjadi layanan marketplace terdepan. Buka pegadaian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaian untuk perusahaan. Nah, buka pengadaian merupakan sistem procurement yang disediakan Bukalapak untuk membantu korporasi dalam memenuhi solusi kebutuhan pegadaian barang di perusahaan dengan kemudahan dan harga yang terbaik. Nah, sekarang itu bagaimana tentang alur pengadaan di Buka Pengadaan?
Nah, itu ada isi daftar barang yang kamu butuhkan. Kemudian tim akan mencarikan barang dan mengirimkan penawaran. Jika sudah oke, tinggal upload file PO atau purchase order. Kemudian pilih metode bayar yang kamu inginkan, bisa cash atau term of payment. Kemudian tim akan menghubungi dan memproses pengiriman barang.